Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran kelima. Yuk kita simak teks berikut ini. Kalian perhatikan, ada Ibu Siti sedang membersihkan teras rumahnya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Anak-anak, kalian simak cerita berikut ini ya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi, sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan, karena bisa merusak dan mengotori lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, coba kalian amati teks tentang masalah hewan peliharaan di atas. Temukan kalimat penyelesaian masalah, jelaskan maksudnya, dan tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. Nah, anak-anak, di sini sudah disediakan untuk kalian menuliskan kalimat penyelesaian masalah. Nah, di sini ada contoh pertama. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Yang kedua, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang ketiga, memberi makan dan minum hewan peliharaan yang cukup dan teratur. Yang keempat, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh kalimat penyelesaian pada teks di atas. Anak-anak, sekarang ayo kita bercerita. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda apa saja kewajiban jika kita memiliki hewan peliharaan. Nah, anak-anak, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di samping? Di sini ada beberapa contoh hewan peliharaan yang biasa dipelihara oleh manusia. Ada ikan, kucing, anjing, burung, dan juga ayam. Kalian coba ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Untuk sementara, coba kalian tuliskan cerita pengalamanmu tersebut di buku kalian ya. Kemudian, apa kewajiban jika kita memiliki hewan peliharaan? Nah, tadi sudah Bunda jelaskan apa saja kewajiban kita jika kita memiliki hewan peliharaan. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo berlatih.
Di sini ada gambar Dayu sedang menggendong hewan peliharaannya, yaitu seekor kelinci. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu untuk membuat kandang tersebut. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat oleh Ayah Dayu? Dan berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk membuat satu kandangnya? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Jumlah bambu seluruhnya ada 900 batang. Jika Ayah Dayu ingin membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 bambu. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Coba kalian perhatikan penghitungan berikut ini. Di sini ada 900 batang bambu. Kemudian Ayah Dayu akan membuat 10 kandang. Jadi kita coret angka 0 pada kedua bilangan tersebut. Lalu yang tersisa adalah 90 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 90 ya anak-anak, sehingga bentuk perkaliannya adalah 900 sama dengan 10 dikali 90. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba kalian buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil 900. Nah, seperti ini ya anak-anak. Buat 5 alternatif kemungkinan jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900 ya. Nah, Bunda akan menjelaskan cara menghitungnya ya. Untuk alternatif pertama, jika Ayah Dayu membuat 6 kandang, bagaimana ya? Yuk simak cara berikut ini ya. Kita akan membuat pembagian susun ke bawah. 900 kita bagi dengan 6. Anak-anak, pertama kita lihat angka awalnya, yaitu 9. Apakah 9 bisa dibagi dengan 6? 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? Iya, benar sekali. 9 dibagi 6 sama dengan 1. Kita tuliskan di atasnya ya. Setelah itu, maka kita kalikan. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Berikutnya, kita lakukan hal yang sama. 3 dibagi 6. Apakah bisa 3 dibagi 6? 3 dibagi 6 itu tidak bisa ya, karena bilangan 3 kurang dari 6. Oleh karena itu, kita harus turunkan satu angka dari atas sehingga bilangan menjadi 30. 30 dibagi 6 hasilnya berapa ya? 6 dikali berapa yang hasilnya 30? Ya, tepat sekali. 6 dibagi 30 sama dengan 5. Selanjutnya, kita kalikan. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Kita tuliskan di bawah sini ya. Nah, jika sudah, kita kurangkan kembali ya. 30 dikurang 30 habis ya. Karena masih ada angka yang belum turun, kita turunkan terlebih dahulu, yaitu angka 0. Sama ya prosesnya seperti yang tadi. 0 dibagi 6 berapa ya? Nah, anak-anak, kalau bilangannya sudah habis dan tersisa 0 ini, sedangkan 0 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, maka kita kalikan. 0 dikali 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kita kurangkan sampai habis ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil pembagian 900 dibagi 6 sama dengan 150.
Jadi kalimat matematikanya kita tuliskan 900 sama dengan 6 dikali 150. Nah, anak-anak, di sini Bunda punya alternatif yang kedua. Jika Ayah Dayu membuat 5 kandang, caranya sama ya anak-anak, menggunakan cara susun ke bawah. Kalian simak baik-baik ya. Caranya sama. Perhatikan angka pertama, yaitu angka 9. Nah, anak-anak, apakah angka 9 bisa dibagi dengan 5? Iya, bisa. 9 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian jangan lupa kita kurangkan ya anak-anak. 9 dikurang 5 sama dengan 4. 4 dibagi 5 apakah bisa? Tidak bisa ya anak-anak, karena 4 kurang dari 5. Oleh karena itu, kita turunkan 1 angka dari atas. Jadi bilangannya menjadi 40. Selanjutnya, 40 dibagi 5. Siapa yang tahu 40 dibagi 5 hasilnya berapa ya? Ya, benar sekali. 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Kemudian kita kalikan 8 dikali 5 sama dengan 40. Kita tuliskan di bawah, kemudian kita kurangkan 40 dikurang 40. Hasilnya habis ya. Sedangkan masih ada angka yang belum diturunkan, yaitu angka 0. Nah, angka 0 ini harus dibagi 5 ya anak-anak, karena tidak ada angka lain. Maka 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya 900 sama dengan 5 dikali 180. Kita tuliskan kalimat perkaliannya 900 sama dengan 5 dikali 180. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian hitung secara mandiri dan juga teliti ya. Buat alternatif yang ketiga, keempat, dan kelima. Kalian hitung dan kerjakan di buku masing-masing agar kalian tambah pintar ya.